Kamera udah on ya? Bentar, tunggu ya. Halo semua, selamat datang di vlog kami dari kelompok 4. Perkenalkan kami, Ella, Catherine, dan tentu saja The Only Man di sini, Teddy. Dengan judul kita yaitu Dari Flores ke Jawa, Ragam Warna dan Cinta. Yuk, simak berikut. Upacara ini adalah ucapan syukur kepada Tuhan, tapi melalui nenek moyang. Syukur pertama untuk tahun-tahun yang sudah lewat ini disampaikan. Kemudian minta berkat dan minta perlindungan untuk tahun yang akan datang, tahun 2013 ini. Nah, jadi teman-teman, tari Bedaya Ketawang ini merupakan tarian sakral yang berasal dari Keraton Kasunanan Surakarta, Hadiningrat, Jawa Tengah. Nah, tarian ini itu dianggap sakral karena tari ini tidak boleh sembarangan ditarikan. Malahan, tarian ini itu hanya ditarikan pada saat penobatan raja atau peringatan kenaikan tahta yang diadakan setiap setahun sekali. Tari Bedaya Ketawang ini sendiri ya teman-teman, itu diambil dari dua kata. Kata yang pertama yaitu adalah bedaya. Kata bedaya ini memiliki arti wanita penari kerajaan atau istana. Nah, tari Bedaya Ketawang ini itu sendiri hanya ditarikan oleh seorang wanita, bukan seorang laki-laki. Lalu teman-teman, kata yang kedua yaitu adalah kata ketawang. Kata ketawang sendiri ini juga memiliki arti langit. Nah, jadi teman-teman, kalau kata bedaya dan kata ketawang ini dijadikan satu, maka akan berarti sesuatu yang tinggi, kemuliaan, dan keluhuran. Nah, jadi itu tadi adalah makna dari kata bedaya ketawang. Nah, teman-teman, dalam sejarahnya sendiri loh, tari Bedaya Ketawang ini memiliki dua pendapat tentang asal-muasalnya. Tapi satu pendapat yang lebih populer dan sering dipercayai oleh masyarakat adalah pendapat tentang kisah kasih Panembahan Senopati dan Ratu Kencansari atau Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul. Nah teman-teman, kalau kalian udah denger nama Kanjeng Ratu, pasti kalian langsung ngeh tuh, siapakah dia, dimanakah dia berasal, dan dimanakah tempat dia menjadi ratu atau pemimpin daerah itu. Nah, jadi teman-teman, dari kisah kasih Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Nyai ini yang menjadi cikal bakal dari tari Bedaya Ketawang ini teman-teman. Perlu diketahui juga bahwa Kesultanan Mataram merupakan kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan di bawah pimpinan Sultan Agung. Sementara pendiri Kesultanan Mataram adalah Panembahan Senopati. Panembahan Senopati menundukkan Kesultanan Cirebon dan Kerajaan Galuh di Jawa Barat. Luas Kesultanan Mataram meliputi sebagian besar Pulau Jawa. Lalu apa yang membuat tarian Bedaya Ketawang ini menarik? Tarian Bedaya Ketawang memiliki beberapa ciri khas yang sangat menarik, dimulai dari busana yang digunakan oleh para penari, layaknya pengantin putri Keraton Surakarta, seperti kain dodot, samparan, serta sonder. Para penari dari tarian ini berjumlah 9 orang yang diyakini melambangkan angka sakral yaitu 9 arah mata angin. Dan diyakini pada saat tarian ini ditampilkan, Kanjeng Ratu Kidul juga ikut menari sebagai penari ke-10. Aduh guys, hampir aja kita lupa untuk membahas alat musik yang digunakan buat ngiringi tari Bedaya Ketawang ini. Hampir aja kita lupa. Sombong amat. Nah guys, kalian inget nggak suara alat musik yang diputer di awal video tadi itu? Ingat nggak kalian? Nah coba inget-ingat. Yap, benar sekali.
Alat musik yang kalian dengar di awal video tadi itu merupakan alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari budaya Ketawang ini. Bagus kan lagunya? Jelas dong, nggak ada alat musik dari Indonesia ini yang nggak enak untuk didengar. Nah guys, sekarang aku mau tanya, apa nama alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari budaya Ketawang ini? Coba kalian tebak. Musiknya agak serem-serem gitu ya. Kayaknya sih gamelan. Terus ada gendangnya juga. Apa gitar? Ya elah, kalau gitar nanti jadinya mah musik rock and roll dong. Ini kan tradisional, jadi musiknya harus musik tradisional juga dong. Tapi kalau jawabannya tadi udah hampir bener sih, cuman kurang sedikit tambahan kalimat lagi. Sorry Catherine, soalnya aku lagi lapar, jadi agak ngeblank gitu. Walah, kamu lapar Ela? Iya Ted, ini udah ada makanannya. Cuman aku termasuk orang yang gak bisa makan tanpa kerupuk. Kamu suka makan kerupuk? Coba deh rambak sapi, itu kan berbahan dasar dari kulit sapi. Wah bener juga tuh. Tapi aku penasaran deh, gimana sih cara buatnya rambak sapi itu? Kelihatannya susah. Oi kalian, kenapa kalian malah bahas makanan? Ya aku tahu kalian lapar, karena aku juga lapar. Kita kembali ke alat musik dulu ya, baru nanti kita bahas tentang makanan. Dan buat penonton, sabar ya kalau mau tahu tentang makanan apa yang akan kita bahas. Sorry Catherine, lanjutin aja. Siap. Nah jadi alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari budaya Ketawang ini namanya adalah gending Ketawang gede nada pelok. Di dalam tari budaya Ketawang ini ada 3 babak. Nah pas di tengah-tengah tarian, maka gending Ketawang gede nada pelok ini akan berganti nada menjadi nada slendro sebanyak 2 kali. Baru setelah itu dia akan kembali ke nada semula, yaitu nada pelok, sampai tarian ini selesai. Aku mau tanya, berapa lama sih tarian ini berlangsung? Dan apa inti dari tarian ini? Nah, jadi teman-teman, tari budaya Ketawang ini merupakan ungkapan dari rasa cinta Kanjeng Ratu Kidul kepada Raja Panembahan Senopati. Ini bisa kita lihat dari busana, tata rias, gerakan, bahkan sampai liriknya itu juga. Nah teman-teman, tahu nggak kalau sebenarnya tari budaya Ketawang ini selain dia sakral, dia juga termasuk tarian yang suci loh. Nah, mengapa bisa begitu? Karena di dalam tarian ini juga terdapat unsur yang menyangkut ketuhanan, di mana unsur ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu tidak akan bisa terjadi jika tanpa kehendak Tuhan. Unsur yang satu ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari juga loh. Nah, di zaman dahulu tarian ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu loh. Tapi karena perkembangan zaman, tarian ini sekarang sudah bisa dinikmati oleh semua kalangan. Baik dari kalangan keluarga keraton maupun kalangan non-keraton. Bahkan buat kalian yang di luar Solo, kalian juga bisa loh menyaksikan tarian ini tanpa harus repot-repot pergi ke Solo. Apalagi juga di situasi pandemi seperti ini. Kalian bisa search di YouTube Tari Budaya Ketawang Solo atau Surakarta, lalu klik dan selamat menonton. Dahulu tarian budaya Ketawang ini berlangsung selama 2 jam, tetapi karena dibebani oleh beberapa faktor, durasinya dikurangi dan hanya berlangsung selama 1,5 jam sampai sekarang. Walaupun banyak perubahan yang terjadi pada tarian ini, eksistensi dari budaya yang satu ini tetap terjaga. Buktikan dengan tarian ini masih ditampilkan sampai sekarang. Ngomong-ngomong tentang eksistensi budaya, di NTT itu ada yang menarik juga loh, yaitu
sangat penting bagi masyarakat Manggarai, Flores, NTT, bukan hanya karena merupakan sebuah tradisi turun-temurun sih, namun ritual ini menjadi bagian dari landasan kehidupan berbudaya serta gambaran identitas batin masyarakat Dendes dan Manggarai pada umumnya. Guys, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum dan pada saat acara penti berlangsung. Dimulai dari Podo Tenggeng. Podo Tenggeng yaitu membuang kesialan atau kekurangan. Dilanjutkan dengan upacara di Compang. Compang merupakan sekumpulan batu yang berada di tengah kampung yang digunakan sebagai tempat pemujaan roh-roh nenek moyang. Dilanjutkan dengan libur kilo. Libur kilo dibuat untuk mempererat kembali hubungan yang telah retak atau telah rusak. Lalu Wai Owak, di mana masing-masing keluarga melakukan persembahan. Biasanya pada saat upacara puncak, kerbau digunakan sebagai hewan persiapan pesta syukuran. Mengingat banyaknya warga kampung yang terlibat, maka hampir seluruh masyarakat menyumbangkan hasil panen maupun ternaknya untuk dijadikan makanan pada saat pesta syukuran penti nanti. Apakah upacara penti ini sampai sekarang masih ada? Yaps, bener banget Catherine. Upacara penti masih ada sampai sekarang dan selalu dilaksanakan setiap akhir tahun. Dari kedua budaya yang telah kita jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih mempercayai budaya dinamisme. Kita harus bangga karena masyarakat Indonesia melestarikan kebudayaan yang ada. Wah, aku yakin banget. Pasti dalam upacara penti ini ada banyak banget nih tujuannya. Dan salah satunya adalah untuk integrasi sosial. Dalam upacara penti ini, setiap individu akan diberikan peran berdasarkan statusnya dalam masyarakat maupun di dalam keluarga. Akan tetapi, tentunya agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, mereka pasti membutuhkan kerjasama. Dan dari kerjasama inilah yang membuat rasa persaudaraan warga Ndehes menjadi lebih terasa. Integrasi ini bisa terbentuk karena budaya gotong royong yang sudah menjadi dasar dalam hidup masyarakat. Oh ya guys, di acara penti juga ada alat musiknya loh, yaitu gendang dan gong. Tidak hanya alat musik, biasanya para tetua bernyanyi menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Manggarai. Bener banget Catherine, aku jadi penasaran tentang budaya yang ada di NTT dan di Indonesia lah. Aku bersyukur banget bisa menjadi warga Indonesia yang memiliki begitu banyak budaya. Dan pastinya kita berharap agar budaya yang ada akan selalu ada dan dapat dilestarikan oleh anak muda di zaman sekarang. Jadi, kapan-kapan main ya ke NTT? Ya, yang pastinya setelah corona ini selesai. Oh ya, ngomongin tentang anak muda nih. Menurut kalian gimana sih perkembangan pergaulan anak muda di zaman sekarang? Wah, kamu bisa lihat dari berita-berita ini. Dari berita-berita tadi kita lihat bahwa dengan berhubungan atau pacaran bisa membawa dampak negatif yang sangat merugikan masa depan kita. Tetapi di sini kita memberikan beberapa tips yang mungkin bisa digunakan dalam pergaulan yang baik. Nah, tipsnya ada dua, yaitu tips eksternal dan tips internal. Untuk tips eksternal, yang pertama-tama, kalian harus bisa memilih teman. Dan tentunya carilah teman yang membawa pengaruh positif bagi kalian. Lalu, salinglah terbuka kepada orang tua. Gunakan handphone atau gadget lainnya untuk membuka artikel atau menonton video tentang edukasi pergaulan bebas. Dan yang terakhir, ini juga tidak kalah penting, yaitu adalah
menghindari tempat yang sekiranya membawa pengaruh negatif kepada kalian. Teman-teman, kalian juga bisa kok ikut latihan bela diri untuk jaga jarak. Untuk tips internalnya adalah berkaitan dengan hati kita dan kesadaran kita masing-masing. Yesus adalah seorang sahabat, seorang tokoh, dan seorang idola yang bisa kita percayakan. Mengasihi, rendah hati, tulus, dan bijaksana merupakan sikap Yesus yang bisa kita jadikan dasar dalam pergaulan kita. Ada banyak sekali hal yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah terhindar dari pergaulan negatif. Yesus telah mempercayai kita sebagai sahabatnya, sebagai anaknya. Tugas kita adalah percaya, selalu mengikuti, dan melakukan apa yang Ia perintahkan. Guys, kita sangat bahagia sekali jika tips-tips yang kita berikan dapat diterima dan dapat diaplikasikan di kehidupan kita masing-masing. Coba aja ya, kalau misalnya anak muda zaman sekarang tuh mengekspresikan rasa cintanya kepada orang-orang yang dia sayang dalam bentuk karya. Kan bagus tuh, semakin banyak karya, semakin kaya Indonesia akan budaya. Ya enggak sih, kayak Kanjeng Ratu Kidul. Wah gila kalau misalnya karya kita semakin banyak. Iya, bener banget tuh Ella. Aku juga pengen sih kayak gitu. Kalau aku disuruh membuktikan rasa cintaku ke pacarku, aku bakal buka usaha makanan yaitu rambak sapi sih. Wah, bagus tuh Ted. Coba deh sekarang jelasin, tapi pakai bahasa Jawa. Ayo, bisa nggak? Hayo lo Ted, bisa nggak? Angkat meneh, tiriskan meneh, nganti minyak hilang ya, kenora kakean minyak. Pas anget ya, pas anget kui angkat, tiriskan kerupuk kulit sapi, terus dihidangke ning nggone mit atau piring ya. Kui dipangan enak kui. Dadi step-stepe carane gawe rambak sapi kaya ngono guys ya. Oke. Wih, bagus banget tuh Ted. Aku dukung kok itu rencanamu. Tapi BTW ya, kamu udah punya pacar belum? Ayo. Nanti jadinya aku curhat loh. Tutup dulu vlog kita ini. Malu aku. Oke, teman-teman dan para guru dan semua yang telah nonton video ini, terima kasih banyak sudah menyaksikan vlog kami. Semoga apa yang kami berikan, apa yang kami sampaikan dapat diterima dan dapat berguna bagi kehidupan kita ke depannya. Mohon maaf kalau misalnya kita ada salah kata. Kami dari kelompok 4 undur diri. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah! Bye-bye.